أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Satu ayat ya. Tidak ada kebahagiaan yang paling nikmat, yaitu hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kalau kita yang buat terus ada yang membacanya, hasil dari payah kita, betapa nikmatnya kita mendengarkannya juga. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini dibaca oleh hamba-hambanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadi ridho kepada kita semua atas pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Allah akan menjelaskan lagi tentang firman-firman-Nya. Tentang sekarang akan menjelaskan tentang Al-Qur'anul Karim. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menurun kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi wassalam. Setelah selesai masanya, maka diturunkanlah Nabi Isa alaihi salam untuk mendapatkan kitab Injil. Yang dalam kitab Injil kata Allah Subhanahu wa taala, wa atainahul injila fihi hudaw wa nura. Di dalam dan kami turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam adalah Injil, kitab Injil, fihi hudaw wa nura. Yang dalam kitab Injil tersebut ada
hudan, petunjuk, wa nuron, dan cahaya yang akan menerangi siapa saja orang yang melaksanakan, mengamalkan kitab Injil pada saat itu. Setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi, wa anzalna, dan kami turunkan ilaika, kepada engkau wahai Rasul yang mulia, penutup para nabi yang memberikan umatnya cahaya terang benderang. Apa itu yang turunkan? Alkitab, yaitu sebuah kitab yang kita namakan dengan Al-Quranul Karim. Jadi ayat Allah Subhanahu wa taala bertahap menurunkan kitab-kitab sucinya yang alhamdulillah sekarang sudah kita baca nih hari ini, subuh ini, yang Allah jelaskan ini adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita nih, di lisan ini sedang berfirman Allah Subhanahu wa taala kepada saya dan kepada Bapak sekalian, bahwa Al-Qur'an ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Bil haqq, dengan yakin Allah Subhanahu wa taala, dengan hak, dengan kenyataan kebenaran yang pasti, yang hakiki, bahwa Al-Qur'an itu bil haq, kebenaran yang hakiki. Tidak ada duanya, tidak usah ragu, tidak usah dipertanyakan lagi, tidak usah diperdebatkan lagi. Al-Qur'anul Karim ini pasti benar dari Allah Subhanahu wa taala. Datang yang maha suci. Kemudian kita juga membacanya juga dalam keadaan suci, berwudu. Alhamdulillah. Jadi kalau pegang Al-Quran saja harus berwudu, karena kitabnya suci, yang didatangkan dari Maha yang suci. Kemudian apa sifatnya Al-Quran ini? Allah menjelaskan, musaddiqan lima baina yadayhi. Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Jadi kitab-kitab sebelum Al-Quran turun, yaitu tadi Taurat dan Injil, membenarkan bahwa kitab itu telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pasti Allah memberikan informasi, musaddiqan lima baina yadayhi. Kebenaran apa-apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Minal kitab, yaitu dari di antara kitab-kitab yang Allah turunkan, yaitu Zabur, Injil, dan muhaiminan, dan Allah merangkum alaihi kepadanya, dalam Al-Quran merangkum kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, yaitu dalam Al-Quranul Karim. Jadi alhamdulillah, kalau kita ke kitab Taurat dan Injil tidak perlu dilaksanakan, kita laksanakan sekarang aja. Kata Allah Subhanahu wa taala itu Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup kita untuk menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ini terdapat hukum-hukum, dalil, kisah-kisah yang membuat kita semua semangat untuk tetap beribadah Allah Subhanahu wa taala. Supaya jangan terjadi ketika umat-umat terdahulu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan Al-Qur'an ini supaya jangan lagi terjadi durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah umur diberi Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang, alhamdulillah, 40, 50, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun mungkin, insyaallah. Allah telah berikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa. Jadi oleh karena itu tidak ada lain, karena kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala,
hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala. Matinya juga bukan matinya kita, tapi dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup juga dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekarang dikasih lagi pedoman untuk supaya hidupnya sejahtera di dunia dan sejahtera, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Sudah diberikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala pada kita. Oleh karena semestinya harusnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Kalau seandainya sampai dengan usia sekarang 40, 50, 60, 70 tahun, apakah kita sudah merasakan sudah dekat sama Allah? Atau sebaliknya kita jauh sama Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau kita sudah umur 40 tahun udah masih jauh sama Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah tidak dilakukan, sementara larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau seandainya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ditekankan oleh Al-Imam Al-Ghazali, kalau usia 40 tahun ke atas, di sekarang sudah umur 40 tahun masih maksiat, harus siap-siap kita dimasukkan ke neraka Jahannam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, kesempatan yang mulia ini alhamdulillahirabbil alamin diturunkan Al-Qur'an ini, kita sangat bahagia, bersyukur alhamdulillah ya Allah. Setiap apapun masalah kita, kuncinya ada di Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi terusan ayatnya, "Fahkum, maka putuskanlah oleh kamu, oleh kalian." Maksudnya kepada Rasulullah SAW, hukum-hukum perkara-perkara yang akan bainahum di antara mereka, maksud di antara kita, putuskan oleh kalian semuanya. Apa yang diputuskan semuanya? Bima anzalallah, menurut apa-apa yang seluruhnya turun Allah Subhanahu wa taala. Jangan memutuskan sesuatu hukum di lain dari yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan informasi setiap perkara apapun, balik lagi, papiru ilallah, papiru kembali ke Allah Subhanahu wa taala, kembali ke Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah. Kalau kita tidak bisa membaca, menafsirkan, belajar kepada yang ahlinya. Alhamdulillah, saya bukan ahli, tapi menerjemahkan saja isi-isi tentang Al-Quran ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahkum, putuskanlah kalian apa-apa bainahum di antara mereka, di antara kita tuh, hukum bima anzalallah, menurut apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala." Tapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala sebaliknya, wala tattabi', dan janganlah engkau ikuti, apa yang ikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, terhadap hawa nafsu mereka, yaitu kaum di lain Islam. Jangan ikuti Allah Subhanahu wa taala. Amma ja'aka minal haqq, karena telah yang turun Allah Subhanahu, semua yang telah engkau kepada engkau lah kebenaran yang nyata. Jangan lagi kau berpaling terhadap apa yang telah benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah lurus menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga lurus apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berpedoman dengan Al-Qur'anul Karim. Di ayat Muhammad 19 Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Jadi kalau ada yang menyebut
Mana itu ayat Muhammad ayat 19 Allah menyatakan kalau kalian berzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Mulai dari Nabi Adam sampai dengan kali ini Muhammad SAW, para Rasul dan Nabi tidak ada zikir yang paling dizikirkan, yang paling diutamakan, yang paling diucapkan kecuali kalimat la ilaha illallah. Datangnya Al-Quran ini, ayat Allah turunkan Al-Quran ini pada hakikatnya adalah melanggengkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka siapa saja yang nanti di dunia ini tidak ada yang membaca la ilaha illallah ini, dunia ini akan kiamat. Kata Gus Bahaudin, siapa saja yang tidak mau ikut la ilaha illallah pasti dimasukkan ke dalam neraka. Dan siapa yang mau ikut dengan la ilaha illallah akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi, "Fahkum bainahum," putuskan oleh kalian semua langsung dari Al-Qur'an Karim, langsung dari apa-apa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya jangan ikuti hawa nafsu kalian. Nah, semuanya Allah turunkan ini dalam keadaan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Likullin ja'alna minkum." Setiap kami jadikan setiap di antara kalian setiap sesuatu kitab-kitab ja'alna kami jadikan minkum di antara kalian. Jadi Allah telah sebut Taurat, Injil untuk apa? Untuk kalian syir'atan, yaitu sebagai hujjah, dalil, mahjabnya, itu aturan. Jadi setiap penurunan sesuatu Taurat, Injil dan Al-Quran itu adalah untuk syir'atan, sumber dalil bagi kita. Wa minhajah dan jalan yang terang benderang kalau kalian mengikuti seluruh apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kitab Zabur, kitab Injil, dan hari ini umat yang ini Muhammad SAW mengikuti seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi Allah menjadikan semuanya syir'atan wa minhaja, sumber dalil dan jalan yang terang benderang menuju Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan lagi, walau seandainya kami hendaki, Allah yang menghendaki, maha agung, maha bijaksana, maha perkasa, kalau Allah hendaki, la ja'alakum, niscaya kami jadikan untuk kalian ummatan wahidatan, yaitu umat yang satu, tidak ada dibeda-bedakan antara Nabi Adam sampai ke umatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau Allah kehendaki. Kalau terjadi dengan mayyasya, dikehendaki Allah Subhanahu wa taala menjadi umat wahidat, tapi walakin akan tetapi tidak seperti karena saking banyaknya umat manusia, saking banyaknya permasalahannya, maka Allah akan liyabluwakum, akan menguji, mencoba di antara kalian, mencoba kalian bi'atakum, terhadap apa-apa yang kami turunkan, kitab Zabur, kitab Injil dan kitab Al-Quran ini, untuk menguji kalian. Dalam kitab dalam surat yang lain, ya surat Tabarakal Mulk, Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan menguji kalian, siapa saja di antara kalian
waliyabluwakum ahsanu amala, yaitu amalannya bukan biasa saja tapi luar biasa. Jadi kalau kita amalan biasa saja, Allah tidak biasa saja, tapi Allah akan melihat siapa saja yang amalnya luar biasa pada Allah Subhanahu wa taala, akan dinilai, akan diuji kita, akan dicoba. Kalau seandainya sekarang kita sudah terbiasa sholat tahajud, Allah akan menguji di atas orang-orang hamba yang tahajud itu istiqomah, yakini mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan meliyabluwakum bima atakum. Nah, setelah ini aku akan menguji setiap apa yang kami turunkan, kitab-kitab yang turunkan, kami akan uji semuanya. Apakah kalian akan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Maka Subhanahu dulu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam segala kebaikan-kebaikan yang kalian amalkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menguji semuanya, menguji kita salat subuh ini. Di antara salat subuh kalau berat, diuji lagi siapa yang luar biasa ibadahnya. Kalau sudah yang berzikir, banyak yang berzikir, di antara mereka diuji juga siapa saja yang berzikir yang baik, yang luar biasa. Demikian juga banyak ada yang sholat puasa di antara hamba-hamba yang puasa, diuji lagi hamba-hamba yang luar biasa ibadahnya. Kita ibaratkan kalau kita beli mangga, beli buah mangga, mungkin bapak-bapak pasti ingin beli di mana? Ada yang di pasar, ada yang di mall paling. Tapi kalau di pasar biasa, kita harus pilih-pilih. Pasti banyak yang jelek kalau kita beli di pasar. Tapi beda dengan di mall, tos serba sudah bagus-bagus buahnya juga. Tapi yang bagus saja kita pilih lagi. Ketika kita akan beli mangga tersebut, demikian juga kita. Allah Subhanahu wa taala di antara yang baik juga Allah akan pilih mana ahsanu amal, mana yang terbaik dari amal-amal hambaku yang terbaik, yang luar biasa. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang luar biasa amalnya kita. Kita duduk sampai dengan Dr. Islam ini adalah amalnya yang luar biasa, masyaallah. Kita sudah ngantuk. Syarat pertama ngaji subuh ini mah harus bangun dulu subuh, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian zikir, itu syarat pertamanya. Kalau mau duduk, masya Allah, makanya semakin banyak yang tidak suka, maka kita menjadi amalia kita adalah amalia yang luar biasa. Alhamdulillah, kita diistiqomahkan, alhamdulillah. Duduk seperti ini adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menurunkan kitab-kitabnya, Taurat, Injil, dan Al-Quran, apakah semua hamba-hambanya melaksanakan atau tidak? Allah akan berikan informasi kepada sekali kita semua. Ilallah, maka kepada Allah lah marji'ukum, kalian akan dikumpulkan nanti di akhirat nanti. Apakah kalian melaksanakan atau tidak apa-apa yang telah kami turunkan kepada kalian? Ilallahi marji'ukum jami'a, kami akan himpun semua dan kami kumpulkan kalian semua di suatu hari, yaitu hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, setelah hari kiamat nanti, bayunabbiukum, kami akan beritahukan kepada mereka bihi, yaitu apa-apa, kuntum bihi, bima kuntum, terhadap apa yang kalian bihi tahtalifun, kalian perselisihkan hari ini, gitu ya. Ada yang berselisih tentang Al-Quran, ada yang Injil, atau juga Al-Quran. Nanti suatu waktu, di suatu hari nanti, kami akan kumpulkan kalian semua. Kami akan buka semuanya, informasi-informasi, dan kami beritahukan tentang perselisihan apa-apa yang dalam ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita tidak ada perselisih, kita sami'na wa ata'na. Apa-apa yang terkait Allah Subhanahu wa taala kita berucap sami'na, kami mendengar, wa ata'na, kami taat padamu ya Allah. Tidak lain, tidak ingin, tidak apa-apa, tidak mau apa-apa kecuali hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, amin. Jadi ayat 48 ini menjelaskan tentang Al-Quran kepada kita supaya yakin bahwa ya Al-Quran adalah diturunkan Allah Subhanahu wa taala tanpa cacat, tanpa ada keraguan, tanpa ada yang kita perselisihkan lagi. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian ragu dalam Al-Quran ini, Allah jelaskan dalam firman dan diancam dalam ayat surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma anzalna 'ala abdihi. Kalau kalian tidak yakin, wa in kuntum fi raibin mimma anzalna, dan masih ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada engkau, kepada kami Muhammad SAW, fa'tu bihi, maka buatlah satu surat saja yang sama dengan Al-Qur'anul Karim. Coba kata masih ragu juga, buat saja satu surat, jangan banyak-banyak, sampai 3 surat aja seperti kayak inna a'tainakal kautsar wassalli birrahmatika inna syani'akal abtar. Coba buat seperti itu. Dari zaman kami Muhammad SAW sampai hari ini belum ada yang bisa membuat sebisa serupa dengan Al-Qur'anul Karim. Karena Allah menjelaskan, fa illam taf'alu wa la taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah wa iddaslil kafirin. Sampai kapanpun kalian tidak bisa membuat Al-Quran serupa dengan Al-Quran ini, sampai dengan hari kiamat pun tidak akan bisa. Itu yang keluar adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala, penguasa langit dan bumi dan seisinya. Maka jangan berselisihkan lagi kitab-kitab yang Allah turunkan. Nanti pada saat nanti yaumil kiamah nanti, ayunabbiukum bima kuntum bihi tahtalifun. Kami akan buka, kami akan informasikan, kami beritahukan terhadap apa-apa yang kalian perselisihkan hari ini ketika kalian hidup di dunia. Alhamdulillah. Wallahu